Nabi SAW atau Paulus. Jadi materinya adalah yang ketemu sama Paulus siapa, yang ketemu Nabi Muhammad siapa, gitu loh. Gini ya, dah. Ya, Nah, gitu atuh. Kumaha manena? Takut salah. Oke, tadi banyak oten-otennya. tapi aku baru menyaksikan lo semalam itu ya. Benar-benar ada seorang bapak sama ibu gitu ya. Dia masih Kristen gitu. Mengantarkan anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau kedua orang tuanya terharu menangis. Sangat bahagia anaknya masuk Islam. Keren lo itu. Keren nggak tuh bang? Sumedang. Majalengka. Perbatasan Cirebon. Itu juga mualaf yang paling terharu selama ikut lintas agama gitu. Sampai diantar ibu bapaknya. Keren nggak tuh? Itu keren, paling keren lah. Selama ngikut lihat mualaf gitu. Marsanda betul. Yang belum nonton ya teman-teman, ya Anda bisa tonton di Zulkifli Mabas, Handi Selebe Channel gitu, ulangannya ya. Masih tersedia di YouTube tanpa editan gitu. Wah, kaum laki-laki langsung mengatakan Marsanda cakep katanya. Masih anak sekolah dia mah. Ya, semoga orang tuanya ya dapat hidayah teman-teman. Kita doakan ya. Ada lagi yang nanya, emang Majalengka ada Kristen? Ya di mana-mana mah ada Kristen atau dari nenek moyang mereka. Di Bandung aja banyak. Wah, banyak. Majalengka, Sukabumi, Ciranjang, Cianjur gitu ya. YouTube saya Handi Selebes Channel. Coba aja ketik di pencarian YouTube Handi Selebes Channel. Ah, ketemu tuh. Wih, ketemu. Tapi gini loh Bang Handi. Iya. Kan di kisah para rakyat itu kan juga ada disampaikan pasal 16 nomor 6. Mereka dicegah oleh Roh Kudus waktu mau memberitakan ke Asia, kan begitu. Harusnya kan nggak ada orang Kristen di Asia, kan Roh Kudus itu mencegah. Itu gimana itu loh? Kenapa di Indonesia Asia ini banyak? Kisah para apostolos. Kisah para rakyat Bang Handi. Kalau saya sih KPA, kisah para apostolos. Sesuai original tesnya aja. Oh gitu ya. Ya. Kenapa Kalau bawa rasul? Kenapa sih bawa rasul? BTN beda kan? Iya, kenapa sih bawa rasul? Bukankah di Bible itu nggak ada kata rasul gitu loh? Itulah kamu pelasannya supaya mereka ini di Indonesia sama-sama rasul lah kan gitu. Itu intinya di sana. Jadi saya misi-misi penipuan terselubung gitu. Kenapa nggak pakai kisah para apostolos gitu, atau kisah para utusan? Apostolos kan terjemahkan ke, coba baca King James Version Messenger kan di sana, bukan rasul kan, KJP itu bukan. Kok masuk Indonesia jadi rasul gitu? Ya biar keren, biar kayak Islam-Islaman begitu. Ya tujuannya begitu supaya bisa orang tergoda. Ya kalau nggak serigala berbulu domba gimana coba? Nggak mau dia pakai istilahnya sendiri. Ada yang bilang kisah para rujak. Aduh. Assalamualaikum Bang. Kemana-mana ke Yunani ada Saya yang bertanya, ada murid Yesus ya. itu menggunakan bahasa Yunani?
Kalau dengan pengajarannya ya dia menggunakan bahasa Yunani. Siapa murid Yesus yang menggunakan bahasa Yunani? Ya seperti Paulus, banyak, Matius. Oh, sejak kapan Paulus diangkat Yesus sebagai muridnya? Ada sejak Sejak kapan? di ayat bentar ya saya cari. Iya, iya, iya. Yogi, Yogi, halo. Yogi, agama apa Yogi? Oke. Di tape-tape layarnya ya, di tape-tape ya. Jadi dong. Ya. Boleh saya jawab sekarang? Ya, sejak kapan? Ya. Paulus bertemu Yesus setelah kebangkitan ya. Menurut kisah para rasul Hah? ya, 9 dari 1 sampai 19 Ya. di jalan menuju Damaskus, Paulus Ya. mendapat Yesus penampakan di situ di mana Yesus bertemu gitu. dengan Paulus. Jadi dia mendapat penampakan Yesus gitu yang telah bangkit. Oh, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Ya, itu ada di kisah para rasul. Iya, seperti apa? Ya seperti menampakkan diri ya, bagaimana menampakkan diri? Iya, dia langsung bertatap wajah Yesus. Ya saya kurang tahu Ya, spesifiknya kalau seperti kurang itu tahu karena kenapa saya Anda pun tadi membuka data? Berarti Anda nggak membaca datanya. loh ini datanya dari kisah Ya, para silakan rasul dibaca Paulus dulu. gitu. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengangkat Ya. Paulus menjadi muridnya itu seperti apa? Tadi kan Ibu spesifiknya tanyanya bertemunya seperti apa Iya, kan kapan gitu. bertemu Sama perjalanan aja ke Damsyik? kalau saya balik Nah, gini kan sebentar Nabi dulu, Muhammad aja nggak sebentar pernah dulu, ketemu sebentar Allah kan dulu. gitu. Sabar Kapan dong. ketemunya Kan gitu? narasi Anda. Yesus menampakkan diri kepada Paulus ini seperti apa? Kan katanya Yesus mengangkat Paulus menjadi muridnya. Kapan mereka bertemu? Nah, kamu membuka di dalam kisah para rasul 9. Nah, di kisah para rasul 9 itu, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Gitu loh. Ya mungkin dalam mimpinya atau apa gitu. Lo coba dibaca dong. Kok mungkin? Masa kitab kamu jadi kemungkinan? Ya baiklah. Kita lihat dari kisah para rasul ya. 4 Ya. sampai 5. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau Iya, aniaya Yesus itu. ngomong sama Paulus ini berbentuk apa Yesusnya? Berbentuk. Jangan dicomot-comot dong. Kenapa dicomot-comot apanya? Loh, dari pertama langsung dibilang Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Ya, itu kan saya disuruh membaca datanya. Ih, saya minta yang datanya, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Seperti dia jadi pohon kah? Dia jadi semak belukar kah? Jadi Ya. api kah? Seperti apa? Enggak gitu juga. Iya, makanya saya kan minta datanya. Ya, itu kan terserah Ibu Lo baca ya, penilaiannya lah. Masa seperti kamu nggak mau apa. baca? Coba kamu baca dari nomor 1. Itu kan keyakinan Ibu. Ya, baca kita dulu kan dari nomor nggak bisa 1 memaksakan dong. keyakinan loh. Keyakinan kita kan Oh, nggak baca bisa dulu dari dipaksakan. nomor 1, baru kamu bisa ngomong. Jangan kemungkinan. Masa kitab kamu jadi kitab mungkin? Bukan begitu loh, gimana? Lo sih? baca dulu dari kisah para rasul 9 nomor Meskipun 1. saya menjelaskan, meskipun saya membaca, Bukan, sementara saya pengen Ibu tahu. Kan kau bilang katanya Paulus ini murid Yesus. Sejak Iya. kapan Yesus mengangkat Paulus sebagai muridnya? Kau bilang pada waktu perjalanan ke Damsyik. Nah, pada waktu Paulus perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Suara Yesus kan didengarnya. Berarti Iya. Yesus menampakkan diri. Nah, menampakkan diri kepada Paulus ini berupa apa? Makanya dibaca dong Bibelnya. Masa diketekin? Baca, berupa apa? Jangan kemungkinan dong bang. Masa kitab kamu kemungkinan, agama kemungkinan, bisa-bisa Tuhan jadi kemungkinan. Ayo Ya, itu baca. terserah Ya Ibu, itu dibaca. keyakinan Ibu ya. Kisah para Rasul 9 nomor 3 coba dibaca. Sementara Nabi Yang Ibu aja datang nggak pernah kepada ketemu Paulus ini Allah secara berbentuk apa? langsung. Coba baca dulu bang. Kisah 9 Bagaimana nomor mungkin 3. bisa? Ya, Enggak, kenapa kamu nggak mau baca kisah para rasul 9 nomor 3? Coba dibaca dong. Ayo dibaca. Kisah para rasul 9 nomor 3-nya dibaca. Yang datang kepada Paulus ini
berbentuk seperti apa Yesus ini? Saya penasaran juga. Ayo, Bentar dibaca ya, dong. saya baca juga. Dari Oke. satu ya kita bacanya. Ya, siap. Jangan berfirman dalam hati. Biar sama-sama kita dengar. Enggak, ini kan saya pakai satu HP jadi agak berat. Buat apa ngebuka aplikasi yang kedua Abang di rumah apa di luar, Bang? di rumah. Kan ada Bible. Buka dong kitabnya. Oh iya ya, bentar ya. Yang muslim ditahan dulu ya, jangan naik dulu yang muslim ya. Udah Bang, coba dibaca biar sama-sama kita dengar Bang. Bentar. Ini gelap, saya harus cari ruangan yang terang. Kamar saya gelap. Ya dinyalakan lah lampunya Bang. Enggak, kalau di luar ramai soalnya. Abang nyalakan lampu, abang di kamar, di dapur, di ruang tengah, di mana Bang? Bang? Udah ya. Abang? Bang eksis? Dibaca dari satu tadi Bang, yang seperti abang bilang. Sama-sama baca kita. Abang? 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 Astagfirullahaladzim. Belum selesai lagi dari aku loh. Aduh. Alasannya gelap. Disuruh baca Biblenya. Saya satu HP Kak, berat. Oke, abang di mana? Abang di rumah atau di luar? Saya di rumah. Kan abang ada kitab abang kan? Ada. Ya udah abang ambil. Ya oke bentar. Dia ambil kitabnya. Terus saya suruh baca. Dia bilang, di sini gelap. Ya nyalakanlah lampunya bang. Sampai detik ini nggak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dinaikkan lagi lah hotelnya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok kenapa itu? Di mute loh. Habis Mana makan tamunya kau. lagi? Naikkan lagi yang tadi tuh ya. Naikkan lagi. Aku penasaran. Kira-kira Yesus menampakkan diri kepada Paulus ini seperti apa?
Dia tidak mau baca loh, Tok. Dia tidak mau baca. Yang datang kepada Paulus ini seperti apa sosoknya. Nggak mau dia baca. Naikkan ya. Itu udah selesai sholatnya? Udah? Jaringan. Udah. Oh, oke ya. Gantian ya, Tok. Ya, silakan. Untuk umat yang tak bercelana, silakan naik. Jangan tapping-tapping di bawah saja, ya. Yang merasa tak bercelana naik. Bagaimana bisa dia menyelamatkanmu sementara celananya tak mampu diselamatkannya? Bagaimana bisa dia bisa memuliakanmu sementara harga dirinya diinjak-injak mereka? Tak percaya lagi, aku takkan percaya katamu, imanmu, doktrin belaka, ada gilanya. Tak percaya lagi, sungguh ku tak peduli, meskipun dirimu sembah sendal sebelah kiri. Aku tak percaya lagi. Oke, TikToker selamat bergabung. TikToker. Halo. Tak percaya lagi, sungguh ku tak percaya, imanmu bagiku lawakan saja, ada gilanya. Tak percaya lagi, sungguh ku tak peduli, meskipun dirimu nyembah sendal sebelah kiri. Aku tak percaya lagi. Nyanyi ya Jawa ya. Aku kok nyanyi kok nyebrang-nyebrang ke sana ya, kok nyelintir-lintir ke sana ya kalau iya kan? Kalau aku nyanyi kok gimana ya? Apa gara-gara 27 tahun aku di sana kan? Soulnya itu jadi dapet dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udi, silakan Bang Udi. Ya, tadi ada Pak Romli ya di Panora, Abu Nora ya. Siapa? Pak Romli, Ustadz Romli. Nggak ada. Tadi di mana ya, Mbak Nora tadi ya, di ininya Mbak Nora ya. Saya senang tuh ngeliat debatnya ya. Nggak ada. Nggak di mana ya? Tadi saya sempat Nggak tahu lihat. ya. Iya, debatnya senang saya. Senang banget dia ngasih ajuannya bagus gitu. Pertanyaannya. Entahlah, mungkin waktu aku sholat tadi ya. Mungkin. Mbak Nora yang Iya, tahu. ada tadi. Mbak Nora. Bang Romli kemari ya, teman-teman. Iya. Tadi saya seneng jawab pertanyaannya tuh mukul sekali gitu. Seneng banget saya. Pertanyaannya Nggak tahu hebat. saya. Seneng saya. Pertanyaan itu ya yang saya tunggu-tunggu, pertanyaan itu tuh yang saya tunggu-tunggu sekali. Nggak ada Bang Budi nggak ada, kata moderatorku nggak ada. Nggak ada ya? Mbak Nora nih, Mbak Nora tadi saya ngeliat Mbak Nora aja ada di akun ininya, tampil dia. Dia lagi sholat itu. Oh, mungkin ya. Oke. Oke, ada lagi Bang Budi. Ya itu aja. Saya seneng Mbak Paromli itu. Saya seneng banget. Pertanyaannya Siap, cakep, siap. cakep sekali itu.
Siap, makasih banyak Bang Ude ya. Terima kasih Bang Paro ya. Yo, Saya turun ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Naikkan lagi tamunya, moderator. Romli lagi cari belut. Lagi cari belut pula dia. Yuk saudara Kristen jangan terpengaruh ya. Loh, terpengaruh atas apa? Enggak aja kau siapa namanya si Epi ini. Eva, selamat bergabung Eva. Eva. Oke, sambil menunggu teman-temannya, aku hibur diri dulu ya sambil nyanyi ya. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja, tapi harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Loh, mana tamunya tadi? Gimana lagunya, Ten? Gimana lagunya, Ten? Gimana, Ten? Oke, naikkan lagi. Ini ada tamu bergabung, bentar teman-teman ya. Ada yang mau bergabung ini. Request Bang, boleh request Bang. Diterbangkan berkatnya Bang. Halo Rizky, selamat bergabung Rizky. Rizky. Halo Rizky. Halo P, selamat bergabung. P. Titi, selamat bergabung. Namanya pun nggak ada Bang, cemana manggilnya? Jangan samakan diri. Nggak dapat poinnya kalau dari situ ya. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi, bahkan jijik sekali.
Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Ini gawat gimana sih? Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Kapan diciptakan? Oh, udah 2 hari, Bang. Udah 2 hari lagunya diciptakan itu. Oke, kita naikkan lagi. Ada, oh banyak ini minta naik ini. Ada Joy Benisari, coba. Joy Benisari. Salam sejahtera Farouk. Halo Joy Beni. Halo. Halo Joy Beni. Ya. Islam Kristen. Salam sejahtera Farouk. Islam, nggak, jangan kau katakan salam sejahtera. Aku punya teman itu selalu ngomong salam sejahtera, ujung-ujungnya disalibkan dia. Lalu ngomong salam sejahtera, akhir-akhir ujung-ujungnya ditangkap, ditelanjangi, diselipkan dia. Pandai. Suara ini Farouk ni macam artis, pandai nyanyi. Islam Kristen, Joy Benny. Kristen. Oke. Ya. Juhel, sabar ya Joy ya. Juhel, selamat bergabung Juhel. Islam Kristen. Juhel masih Mas, Islam Kristen. Juhel. Oke. Grace, selamat bergabung Grace. Ya, selamat sore. Islam Kristen. Oke. Mau berdiskusi nih ya, Dinda Joy sama Dinda Grace ya. Ya. Saya mau dengar Farouk nyanyi tadi. Apa? Saya mau dengar Farouk nyanyi, bagus suara. Udah selesai nyanyinya. Udah lah, nyimak dulu si di atas, nggak apa-apa lah. Si Grace ya, Grace. Ya Grace, dengar Grace ya. Kalau kamu mau berdiskusi dan ingin bertanya ke Bang Farouknya, silakan on cam. Kalau belum mau dan tak mampu untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan Dinda. Yang pertama kita kaji temanya, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi poin terpenting dalam lagu ini, dalam aturan ini, Bang Farouk sampaikan dalam sebuah lagu. Simak lagunya Dindanya. Dinda jangan, Dinda jangan marah-marah. Khayalan saja. Nanti diseruduk babi dewasa. Khayalan saja. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan. Apa yang mau ditanyakan Dinda Grace? Silakan, karena kamu sudah on cam, saya izinkan kamu bertanya. Iya. Di mana otentik demo keadaan Nabi? Apa? Tema ini. Iya, oke, tema ini. Apakah Kristen itu ajaran para nabi? Ya. Gimana? Iya. Ajaran Nabi. Oke, jika memang Kristen itu adalah ajaran para nabi,
Sebut satu nabi yang menyampaikan ajaran Kristen. Ya, salah satu Nabi Musa. Ya, sebut satu ayat dalam kitab Musa di mana Musa menyuruhkan ajaran Kristen. Iya, kenapa dengan ajarannya? Seluruh nabi-nabi itu di Alkitab, seluruh nabi-nabi itu memang itu ajaran Kristen. Kami orang Kristen mengimani. Jangan menyampaikan sesuatu. Sabar dulu, Grace. Jangan menyampaikan sesuatu yang merupakan klaim sepihak. Karena apa? Aku pun pernah mendengar seekor babi berkata dia bisa terbang. Tapi pada realitasnya dia babi, bukan burung, gitu. Makanya kalau kamu menyampaikan sesuatu, kalau kau katakan seluruh para nabi itu menyampaikan ajaran Kristen, sebut datanya, siapa nabinya, dia menyampaikan ajaran Kristen. Ya, seluruh nabi-nabi itu memang ajaran Kristen. Kami mengimani itu di dalam Alkitab kami sendiri. Ya, di mana datanya tertuliskan? Ya, Alkitab di mana datanya tertuliskan seluruh para nabi mengajarkan Kristen, di mana? Ya, Nabi Yesaya itu menubuatkan Mesias bagaimana? Ya. Ya, di mana dalam kitab Yesaya dikatakan jadilah kamu orang-orang Kristen? Bukan mesti dia katakan jadilah orang-orang Kristen. Nabi Yesaya sendiri menubuatkan Mesias, menubuatkan Mesias. Itu yang kami percaya. Ya, itu karena buku Alkitab Kristen. Apa itu Mesias? Apa itu Mesias? Yang diurapi. Apa itu Mesias? Yang diurapi. Oke, Mesias itu artinya diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi? Nggak ada sejarahnya Tuhan diurapi. Oke, berarti yang diurapi manusia kan? Ya, betul. Iya kan? Arti kata Mesias berarti manusia yang diurapi kan? Ya, terus. Ya memang. Ya, terus. Oleh karena itu, ya, kalau memang kau katakan Yesaya, kitab Yesaya menyampaikan nubuat seperti itu, sebut satu ayat dalam kitab Yesaya di mana kitab Yesaya menuliskan Tuhan akan lahir ke dunia untuk menebus dosa. Di mana? Ketika dia menceritakan di penderitaannya di situ menubuatkan penderitaan Sang Mesias. Tidak ada di situ penderitaan Sang Mesias. Sang Mesias akan ditangkap tentara Romawi, ditelanjangi, diludahi, meninggal dalam kondisi terkutuk. Lalu nubuatan siapa itu ketika dinubuatkan di situ? Tidak ada di situ. Lalu saya tanya, nubuatan siapa itu? Hanya kalian yang mengatakan itu nubuat. Loh, saya tanya kamu. Hanya kalian yang mengatakan isinya itu cerita nubuat. nubuatan. Lah, saya tanya kau dulu, nubuatan itu yang diceritakan kita desa itu untuk siapa? Saya tanya kau. Atas dasar apa kamu katakan isi kitab Yesaya? Enggak, saya tanya dulu. Enggak, saya tanya kau dulu. Itu untuk siapa? Saya tidak mengatakan itu nubuat. Kenapa Anda pula yang meminta saya membuktikan Kalau itu nubuat? Gimana itu sih apa? kamu? Itu kalau kamu mengatakan Saya bukan nubuat tidak itu apa? mengatakan itu Enggak, saya nubuat. tanya. Saya tanya, Nah, kalau bukan Dinda, begini, sabar, kalau Dinda. bukan nubuat, itu Dinda, apa? sabar Dinda. Dinda, sabar Dinda, ya. Saya tidak mengatakan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya, baik Yesaya 9 maupun Yesaya 53 itu nubuat. Maka tak pantas kau meminta saya membuktikan kalau itu nubuat. Karena kamu yang mengatakan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasti Yesaya 9 atau Yesaya 53 mengatakan itu nubuat, maka kamu harus membuktikan atas dasar apa kamu katakan itu nubuat. Pernahkah Nabi Yesaya menuliskan inilah nubuat Tuhan menjadi manusia? Oke, kita Di buka mana 53 Tuhan itu. akan menjadi manusia, dilahirkan buka melalui sekarang. perawat. Enggak, kita buka ke kitab 53 itu, pasal 53 itu kita buka. Itu nubuatan atau bukan? Nanti saya Ya, tanya Yesaya kamu, 53 itu- nomor berapa? Ya. Yesaya Itu 53 nomor berapa? Dari ayat pertama itu ayat pertama sampai banyak ya, dari sampai satu. Sebentar. Ya, itu sampai 13 itu Sampai cerita pegal nubuatan. gitu. Hah?
Dari ayat pertama itu sampai 12. Sampai berapa? 12. Oke, coba baca dari ayat 10-nya Dinda. Baca ayat 10-nya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Baca ayat 10-nya. Dirinya sebagai... Di ayat 10 ini kubaca. Di ayat 10 Iya, baca, tetapi silakan. Tuhan berkehendak tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke. Ya terus? Oke, tunjukkan mana keturunannya Yesus. Mana keturunannya Yesus? Keturunan. Jika kau katakan yang tertulis dalam kitab Yesaya 53 nomor 1 sampai nomor 12, nubuat tentang kematiannya Yesus, di dalam ayat 10 dikatakan ia akan melihat keturunannya. Apakah Yesus memiliki keturunan? Enggak, kami sebagai keturunan. Dan enggak, ayat 10 itu. Sebentar ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia di sini siapa? Yang meremukkan dia siapa? Siapa yang diremukkan di sini? Siapa mana kau? Dinda, ya. Enggak, apa jawab. yang tertulis dalam kitab jangan lari. Yesaya? Dengar dulu. Ini saya mau jawab, Dinda. Saya mau jawab, Dinda, sabar ya. Sabar, nanti kamu disuruh babi rohani. Sabar. Apa yang tertulis dalam kitab Yesaya itu menceritakan kejadian pada masa Nabi Yesaya. Itu cerita apa? Bukan cerita apa? Dengan ya, dulu, Dinda, ini mau aku sampaikan loh, Dinda. Ini mau aku lanjutkan. Sabar dulu kau. Bercerita tentang apa? Kau baca dari ayat 1 sampai dengan selesai. Jangan karena ada tulisan yang seperti itu, mereka meremukkan tumitnya. Kapan pula Yesus diremukkan tumitnya? Kalau kau jadikan tulisan itu sebagai nubuat terhadap Yesus, maka boleh dong aku mengatakan itu nubuat terhadap begal. Itu kan menurut begal motor juga mengalami hal yang serupa. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 53. Bagaimana kau seorang muslim berapa banyak begal motor yang tertangkap di jalan sana diremukkan tumit kakinya? Gimana, Dinda? Ya, bagaimana kau menafsirkan Alkitab Kristen? Kau nggak tahu apa-apa sama sekali. Siapa yang menafsirkan? Aku nggak menafsirkan loh, Dinda. Loh, kau mengatakan di dalam dengar Dinda ya. Dalam Yesaya, dengar Dinda, dalam Yesaya 53 nomor 10 dikatakan dia akan melihat keturunannya. Dia akan menyaksikan keturunannya. Jika kau sangkakan itu mengarah kepada Yesus cerita itu, apakah Yesus punya keturunan? Keturunan secara rohani ada. Bukan keturunan secara rohani. Secara lalu saya tanya kau ini siapa di sini? Saya tanya kau ini siapa? Ya? Loh, kau penipu bagaimana? Tahu aku bang ada keturunan rohani. Keturunan secara rohani. Ada keturunan rohani loh, ya Allah. Memang ada. Ada kok, memang kenapa nggak ada keturunan secara rohani? Itu membuat keturunan dia. Loh, emang nggak ada? Jujur lah, Dinda. Ya kau jangan halu lah. Loh, Dinda, Grace Man. Saya ikuti kau dulu. Saya tanya sekali lagi. Sabar, Dinda. Dinda, sabar. Kendalikan dirimu, Dinda. Sabar, Dinda. Saya tanya sekali lagi. Apakah Yesus punya keturunan? Ya, saya sudah jawab tadi. Kenapa? Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apakah Yesus punya keturunan? Ya, sudah saya jawab apakah tadi. Yesus punya keturunan? Sudah saya jawab tadi. Apa jawabannya? Loh, keturunan secara rohani. Apa jawabannya, Dinda? Keturunan secara rohani ada. Di situ tidak ada kata-kata rohani. kalau kau nggak terima nggak apa-apa. Di ayat itu dikatakan, dengar dulu ya. Di ayat itu dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan rohaninya. Gak ada. Ingat kita Korintus, jangan melampaui yang tertulis.
Di situ tidak ada, tidak ada tertulis ia akan melihat keturunan rohani yang ada. Kalau kau nggak terima nggak masalah. Saya harapkan gini dia. Bukan masalah nggak terima, kau menjawabnya itu pakai jawabannya orang gila. Kau Terus saya tanya menjawab dengan kau, cara berpikirnya orang gila. Saya tanya kau, orang di rumah itu siapa? Saya mau tanya kau, orang di rumah itu siapa? Orang di rumah itu siapa? Yang ditikam itu siapa? Yang di rumah siapa? Dengar abangnya Dinda, dengar Dinda. Dinda, dengar abangnya Dinda. Ini saya jawab ya. Lantas orang yang diremukkan itu siapa? Itu adalah cerita yang diceritakan oleh Yesaya tentang orang di zaman itu, kejadian pada masa itu. Makanya kau baca sampai habis, jangan kau potong-potong Dinda kitab Yesaya itu tadi. Kau baca dia sampai di mana? Belakang. Sampai di ayat 12 ini. Kau baca Dinda. Jangan kau coba-coba. Kalau kau bermodalkan hanya orang-orang ini nomor 10-nya ya kan? Nih. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Hanya dengan bermodalkan kata-kata meremukkan dia dengan kesakitan. Kau bilang, oh ini dibuat tempat tentang Yesus. Kau cocok mologikan, ini nubuat tentang Yesus. Kalau gitu aku juga bisa mencocok mologikan. Ini nubuat tentang begal yang ketangkap di jalan. Karena begal pun yang diketangkap di jalan itu diremukkan dalam kesakitan, begal motor. Itu kan penafsiran orang bodoh. Begal lah motor orang di jalan. Itu apa bedanya dengan penafsiranmu tadi? Kau itu loh. Lo makanya baca pasal 53 ayat 1 itu. Jangan lari ke hanya ayat 10 loh. Lihat ayat satunya. Ayat 1, 2, dan 3, 4, 5. Kenapa takut? Silakan baca dari nomor 1 sampai 12 di nanti tunjukkan sama saya nanti itu kalau memang itu cerita tunjukkan sama saya siapa yang tertikam ya ayat 5 tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa yang tertikam? Bacalah dari nomor 1 Dinda. Kenapa? Siapa yang silakan baca dari nomor 1. Nomor 1 itu kenapa? Siapa yang percaya kepada siapa percaya kepada tapi kau bilang baca. Ini mau kebaca. Ini kebaca. Ya silakan Dinda. Silakan. Ya, ayat 1 siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kenapa masalahnya? Ayat 1 kenapa? Kan kau bilang tadi baca dari ayat 1 sampai 12, kan kau bilang gitu kan tadi kan? Iya, karena ya kamu tidak tahu konsep ini, kamu hanya silakan baca. Iya, memang ini kan saya sudah baca. Ya udah silakan baca kepada nomor Yesus. 1 loh Dinda. Loh, saya sudah baca, saya sudah tahu isinya. Baca dari nomor 1. Baca. Ya saya sudah. Baca, Oke, saya sudah baca tahu. kan? Ya terus? Ya sudah kau baca kan? Oke. Ya. Kau katakan itu nubuat tentang Yesus, betul? Ya, ini saya tanya kau siapa yang tertikam itu ayat 5? Betul. Kalau menurut ada secara di situ. Oke, di ayat 10-nya, di ayat 5 dulu, 10-nya, di situ tertuliskan dia akan melihat Anda lihat ayat 5 itu apa? Dia tertikam itu siapa? Ayat 5, kita baca ayat 5 silakan. Silakan baca ayat 5-nya silakan. Kalau ada cerita sebelumnya itu siapa yang tertikam oleh karena pemberontakan kita? Siapa yang tertikam di situ? Kalau bukan Yesus ini siapa menurut Anda? Ya, silakan tidak dengar ya. Dia akan tertikam oleh pemberontakan kita. Kita di situ siapa? Enggak, siapa di situ? Siapa yang tertikam itu? Jangan tanya balik saya dong. Saya tanya kau, kau tanya balik. Aku baca nomor 5-nya Dinda ya. Kalian kalau disuruh baca Bibel kok jijik kalian ya. Nih. Loh, kok jijik? Saya tanya nih, saya 53 di situ aja ada tanya. Kalian jangan baca tanya Bibel balik. Jijik kalian pengingat. Nih. Siapa yang tertikam di situ? Kamu nomor 5-nya. Ya. Nomor 5 ya. Nih. Oke. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia itu siapa? Kata kita di sini siapa? Enggak, jangan tanya. Dia itu siapa dulu? Dia itu siapa? Umatnya Yesaya. Anda jangan dulu. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Oke, kita jelaskan Dinda ya. Apa yang tertulis dalam kitab Yesaya ini
menceritakan tentang orang-orang Yehuda pada masa itu. Dia itu Umatnya siapa? Yesaya pada masa itu. Loh, Nggak tetapi ada, dia dengar dulu tertikam. loh Dinda. Dengar Dinda ya. Siapa kata dia di sini? Kitab Yesaya tidak menjelaskan siapa namanya. Tidak, kamu bilang namanya. tadi, Oke? kamu bilang tadi ada nanti Sementara- dalam serahnya. Nah, Cerita kamu bilang tadi, kenapa kamu menunjukkan nama? Kamu bilang tadi itu baca dari makanya kau ada baca orang- dari Yesaya 55 nomor. Ya Allah, Dinda nih. Kau baca dari Yesaya 1, Dinda. Nih. Kau kenapa baca dari ayat Yesaya satunya? 1. Jangan ngemis-ngemis kau di sini. Loh, nih. iya, saya minta Penglihatan Anda itu loh, ini. siapa Nih. dia di situ? Nih. Jangan tunjukkan Yesaya 1 siapa. Saya tanya kau itu dia itu siapa? Oke, saya jawab ya. Iya, Oke. jawab. Siapa dia di situ? Yang pasti bukan Yesus. Karena apa? Karena Yesus tidak punya keturunan. Iya, tapi siapa kalau bukan Yesus siapa? Siapa dia di situ? Itu PR kau cari tahu siapa kau. Karena di dalam sejarah tidak ada orang tertikam karena pemberontakan kita. Hanya Yesus yang jadi yang tertikam karena pemberontakan. Tunjukkan sama saya. Siapa? Saya minta satu aja. Siapa? Satu aja satu. Saya minta kau satu-satu. Siapa yang tertikam karena pemberontakan kita? Oke, saya jawab ya. Ya, Oke, jawab. Yudas ketika mati didapati Loh, jangan bawa Yudas itu di P. Loh, Yudas itu di gimana, Yudas? PB itu. Yudas itu di PB. Sekarang di desa ini. Yudas itu di cerita PB. Oke. Sekarang di perjanjian lama ini siapa tertikam dia di sini? Oh, Kau bilang yang tadi dalam banyak. perjanjian lama. Loh, yang dia ini Iya, kamu dalam bilang tadi perjanjian lama. banyak. Yang dia ini Iya, kamu dalam bilang perjanjian banyak. lama kan, dalam kitab Yesaya ini kan. Ya, Iya, dalam ya. kitab Yesaya kan. Tidak Ya. tidak di luar zaman kitab Yesaya kan. Iya. Iya kan? Iya. Pokoknya oke. perjanjian lama. Siapa Dari orangnya sebelum- di Dengar dulu Dinda. Siapa orangnya di situ? Yang pasti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, iya kalau bukan Yesus siapa? Bukan Yesus. Kalau bukan Yesus siapa? Ya bukan Yesus. Kalau bukan Yesus siapa? Kalau bukan Yesus siapa? Ya kau tanya pendetamu siapa? Gak tahu. Coba aku bilang kau tanya siapa? Emang ada sejarah yang tertikam karena pemberontakan manusia? Ada dalam sejarah. Di situ tidak ada kata manusia, Dinda. Loh, dia Kau di jangan situ kan. ngarang-ngarang. Loh, dia tertikam di situ pemberontakan kita. Apakah ada Kita orang kan? dalam sejarah Oke, kita yang kan? tertikam karena pemberontakan kita? Oke, di situ tertulis kata kita kan, betul? Loh, dia itu jangan kita dulu. Dia itu siapa dulu? Kau nggak bisa buktikan. Ya, Kita itu siapa coba lah? loh, orang berdosa. Orang berdosa. Ya. Makanya Dinda, kau dulu sekolah jangan lompat pagar. Kau aja dia ikatan dia Benar. di situ kau nggak bisa menunjukkan. Kau hanya Benar. bilang bukan dia Yesus. Kau tidak Ya bisa iya, membuktikan oke, gini aja. Kalau bukan Yesus memang siapa? Yesus, kalau Kalau memang bukan Yesus, siapa? ya Anda udah jawab gini, kalau dulu. memang Yesus, dengar Nggak, saya jawab dulu. Kalau bukan Yesus siapa? Iya, dengar dulu. Kalau memang Yesus, berarti kau akui Yesus punya keturunan. Loh, itu sudah siapa? Keturunan secara rohani. Kenapa? Apakah di dalam ayat 10-nya ada kata rohani? Jawab dulu. Kalau kamu mengatakan bukan Yesus, lalu siapa? Begal. Begal. Ada orang begal tertikam karena pemberontakan manusia. Ada dalam sejarah. Ada lah. Ada siapa? Di situ apa? Siapa? Kamu bilang Di situ ada siapa? tertulisnya kata kita atau manusia? Loh, kamu bilang tadi ada begal kan? Siapa? Iya, begal. Siapa? Begal. Siapa? Ya begal. Kamu namanya? Siapa? Namanya aku sebutkan lagi. Namanya itu Griezmann Anthony namanya. Itulah. Nampak ke botol di sini. Loh. Kau tidak bisa menunjukkan nama. Loh, itulah Berarti kalian bukan itu. Yesus ya? Bukan Yesus ya? Loh, ada orang-orang yang tertikam karena pemberontakan manusia. Saya mau tanya dulu. Ada dalam kitab sejarah? Loh, oke. Kapan Yesus berkata, aku akan ditikam karena Loh, saya pemberontakan manusia? tanya Kapan? dulu. Jangan. Kapan? Loh,
yang tertikam itu hanya Yesus sendiri yang dari pemberontakan. Diam dulu biar aku jelaskan, dengar dulu biar aku jawab, ya. Tidak ada narasi di Bible di mana Yesus berkata, "Aku tertikam karena pemberontakan manusia." Bahkan Pontius Pilatus, pemerintah Romawi yang menjatuhkan hukuman terhadap Yesus, tidak berkata, "Yesus dijatuhkan hukuman mati karena pemberontakan manusia." Nggak ada. Hanya dengan perkataan, hanya satu perkataan aja kaki tumitnya diremukkan, kalian cocok-cocokkan kepada Yesus. Hei Dinda, dengar Dinda, orang-orang di sawah yang mencari keong emas pun tumitnya diremukkan itu tumitnya. Kalau bukan Yesus lalu siapa? Enggak, kalau bukan Yesus siapa? Siapa kalau bukan Yesus? Yang pastinya bukan Yesus. Bukan yang pasti, yang pasti kalau tidak pasti siapa? Iya Ya kan? bukan Yesus. Iya, tapi siapa? Bukan Yesus, lucu. Kalau bukan Yesus siapa? Kalian ingin tahu Pasti kan? bukan Yesus. Di dalam sejarah-sejarah tidak ada manusia atau orang-orang yang tertikam karena pemberontakan manusia. Gak ada kan? Jangan dirubah Dinda. Di situ tertulis kita atau manusia. Loh, jangan kita dulu. Dia pemberontakan kita. Kita itu adalah orang berdosa. Dia loh, kita itu orang berdosa. Lalu setannya dia itu siapa? Sudah mau dia. Ya, jangan dia itu Di situ siapa? tertulisnya kata kita kan. Di situ Iya, tertulis saya kata sudah kita capek, kan. kan? Oke. Kata kita di situ untuk orang-orang pada masa zaman Yesaya atau orang-orang di zaman sekarang. Loh, saya tanya kata dia itu loh. Kenapa kamu lari kata kita? Kamu belum jelaskan. Kamu mengatakan kata dia di situ bukan Yesus. Besarkan aku penuh itu, aku tunjukkan dulu satu aja, sedikit aja. Dia bilang tertikam ya. Tertikam itu tertikam apa dulu? Grace, tertikam apa dia? Loh, tertikam itu ditusuk. Tertikam, dirobek, disiksa. Oke, kita tunjukkan ya. Tunjukkan, mana? Entah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ya. Di sini akan tetapi dia ditikam karena pelanggaran. Dia ditikam pakai apa nggak tahu ya. Itu kan orang berdosa ya. Ya, betul orang berdosa. Tetapi ia sudah kena luka. Oke, karena itu. Dengar dulu, Ya, tetapi terus? ia dilukai karena dosa-dosa. Dilukai apanya kita nggak tahu ya. Oke, kita cari ya, tertikam ya. Nggak tahu. Oke, tertikam di sini. Mulai. Di mana? Melanggar kekudusan, Di mana kamu cari itu? Menajiskan, dinajiskan. Mulailah menajiskan. Mana melukai di sini? Di mana kamu cari itu? Di mana kamu cari itu? Loh, Di mana kamu cari itu? Di mana itu? Di mana? Di sini mana? Di sini mana? tetapi dia tertikam. Kita tengok bahasa Ibraninya. Tertikam sedang melukai, ternyata bukan melukai. Di sini artinya apa? Loh, siapa yang bilang melukai? Melanggar kekudusan. Di mana Yesus? Katanya menuju Yesus menajiskan, dinajiskan, bukan Loh, tertikam. di mana kamu mencari itu? Di kitab Dinda. Taurat. Dinda, di mana kamu mencari kayak itu? Ini calal, bukan melukai. Calal ini artinya apa? Menajiskan. Melanggar kekudusannya, menajiskan. Di mana di sini kata menikam itu artinya melukai? Loh, itu melanggar itu di bawah. Melanggar bukan berarti menikam. Kau melanggar peraturan bukan berarti kau menikam peraturan. Kau mengambil sumber yang gak jelas itu. Dia jelas di situ dia tertikam. Ya, Kitab sabda kata dia nggak jelas loh. Kitab sabda kitab kata dia nggak jelas. Dia mengambil data yang tidak valid, tidak valid. Valid. Loh, bukan carinya di situ, Original teks itu loh, Graceman itu original teksnya. Original teks dari mana? Original itu bukan original teks itu dong. Calal itu kalau di dalam terjemahan tertulis ketika original teksnya tertulis kata calal. Gini aja lah Graceman.
Tunggu, jangan gila dulu Graceman. Karena kalian kalian tidak bisa menjawab. Gini aja lah Graceman, ya. Kalaulah memang kau katakan Yesaya itu mengajarkan Kristen, sebut satu saja dari kitab Yesaya, di mana kitab Yesaya itu menuliskan. Jangan kau lari dulu, jangan kau lari dulu. Kamu mengatakan dia di situ orang begal. Di mana dalam sejarah itu ada di situ ada orang begal? Percaya mulai. Iya kan? Itu supaya kau ditunjukkan bahwa kamu bodoh. Nggak boleh ketawa gitu, nggak boleh ketawa gitu. Dia orang kampung bermain TikTok itu, kasihan. Dia tadi ketawa-ketawa Bang Dio. Ditunjukkan originalnya, calal bukan berarti baru main TikTok ngomong sembarang saja. Mau nangis itu orang kampung, jangan diketahui gitu kak. Nggak boleh ketahui orang kampung. Iya. Ya memang kalau kamu dari mana? Kamu kampung dari mana? Aku dari mana? Ini aku di kampung nih, Kau tengok aku. Iya, kamu memang ya pantas lah kamu ke orang kampungan. Nah ini kampung ini. Kampung ini. Itu gambar itu. Gambar pala bapak kau gambar. Bapak kau gambar di gambar. Bongok. Orang kampung bermain TikTok aja banyak gaya. Inilah kalau kamu tinggal di kota, kamu tunjukkan di sini. Dek, turun gunung lah dulu kau. Turun gunung, yuk. Kalau kamu tinggal di kota, kamu so hebat. Ya, kamu pintar. Memang aku hebat. Iya hebat. Kamu gimana? Jawab. Dia itu siapa? Tertikam dia itu siapa? Jawab dulu. Memang aku hebat. Begal. Loh, dia itu siapa? Dia itu tertikam dia siapa? Loh, dia itu siapa? Tertikam dia itu siapa? Nangis. Begal motor. Datanya dari mana itu begal? Hah? Datanya dari mana? Oke, ini ya, ini kasih kau data ya. Nah. Ini data. Datanya dari mana? Markus 3. Oh, ngapain ke Markus? Belum ada Ya soalnya Markus kan itu. ada yang dikatakan gila sama keluarganya. Nih. Ngapain kau bawa Markus? Belum ada kitab Markus itu. Karena orang jangan terlalu kencang ketawanya, kak Nora, kasihan orang kampung. Nih ya, ini datanya ya, tengok nih, ini. Ini datanya nih. Nih. Pelaku jadi korban begal. Tengok ini, banyak. Nah itulah jawaban kamu nggak bisa jawab. Kamu bilang tadi itu bukan sang Mesias. Dan jawaban kamu hanya bukti itu. Rombongan begal tertikam loh. Nah itu jawaban botol. Nah itu jawaban botol kualitas teror. Nah itulah kualitas kamu. Kualitas kamu menjawab seperti itu. Aksi begal sadis. Nih, ada kata-kata tertikam. Tengok nih. Ini korban begal tertikam ini. Makanya kau nggak percaya dibilang. Makanya kau itu mengambil data itu, memahami data itu. Dengar, karena kau menjawab botol, jawaban botol itu. Yasmin, kau tutup aja kameramu tuh. Tidak kulit mukamu. Kau itu nggak ada otakmu itu, nggak ada ilmu itu. Kau hanya kau hanya tinggal di penginapan aja. Udah kau sok ya, tinggal di kota, padahal kamu kampungan. Kau hanya tinggal saja di situ, kau hanya sewa. Nah, kau sosok kau. Memang itu betul rumahmu? Saya ingin tahu kalau memang itu rumahmu. Saya mau tanya. Coba buktikan itu rumahmu. Coba buka kameramu dulu dong. Buka kameramu. Mau nangis dia itu. Itu mau nangis. Menangis dari mana? Menangis dari mana? Hah? Tunjukkan teman-teman gini ya. Teman-teman dengar ya teman-teman ya. Di kota mah. Kalau kalian mau melihat laki-laki, menahan Anda sama jawab Anda. Dio, kamu menunjukkan kamu tinggal di kota. Tunjukkan kalau memang itu rumahmu. Tunjukkan tuh kalau itu rumahmu. Tunjukkan. Buka kameramu dong. Sebentar. Jangan kau pembohong, penipu kau. Kau nipu-nipu.
Kau bilang kau tinggal di kota, kau tinggal di kandang sebenarnya. Kandang. Ngamuk dia. Mau ya. Sebentar. Itu headsetmu Hello Kitty ya mereknya? Hello Kitty ya mereknya? Headsetnya. Bukan artinya melukai. Kalau kau benar tinggal di kota, kau benar tinggal di kota, tunjukkan kalau memang itu rumahmu. Oke, ini aku tunjukin ya. Tunjukkan rumahmu kalau itu rumahmu. Tunjukkan Oke, ini aku tunjuk. rumahmu. Iya, sebentar. Ini Tunjukkan. aku tunjukkan. Ya, aku tunjukkan ya. Ini bentar. Pasti tunjukkan yang lain ini. Tunjukkan yang lain. Mana keluargamu? Mana keluargamu? Kalau itu rumahmu, tunjukkan tuh kalau itu rumahmu. Ini kampung. Tunjukkan kalau itu rumahmu. Ini kampung. Saya minta kau tunjukkan kalau itu rumahmu. Ini kampung. Bukan tunjukkan kalau itu rumahmu. Saya minta. Dia di apartemen, ditunjukkan lah itu. Loh. Apartemen bagaimana? Kau tahu nggak apartemen? Kau bilang ke apartemen. Nggak usah. Tunjukkan kalau itu ada keluargamu di situ. Tunjukkan ada keluargamu di situ. Nangis. Apartemen. Kau hanya tinggal di situ, bukan rumahmu kan? Nah itu dah. Kau tahu nggak apartemen? Udah, nggak usah. Apartemen. Nggak usah kau di bawah itu, nggak usah. Miskin aja belagu lu. Mana keluargamu? Kau bilang tadi rumahmu, mana? Headsetmu aja tuh merek Hello Kitty. Warna biru pula tuh yang harga 99.000. Bubu, biarpun headset murah tapi berisi. Daripada kau nggak berisi. Apa isinya? Isi kepalamu tai. Kau itu nggak berisi, kalian nggak bisa menjawab. Dia ketika mesti kalian nggak menjawab. Kau tahu nggak apartemen? Udah saya nggak tanya apartemen. Kau nggak tahu, kau kan rusuh. Udah saya nggak jawab. Kau nggak ngerti orang kampung mana ngerti apartemen kan orang. Kalau kampungmu itu mana? Itu kampungmu benar nggak? Nangis dia. Itu kampungmu nggak? Saya tanya, itu kampungmu jangan nggak? nangis lah bang. Tahu nggak kau apartemen? Apartemen tahu nggak? Udah kau di bawah itu aku bukan bisa ngomong sama kau. Jangan nangis. Adek tahu nggak apartemen dek? Apartemen aja kau nggak ngerti. Mana ya? Motornya aja suka goyang-goyang. Biarpun tinggal di desa, tapi ini berisi. Berisi apa kau? Isi tai. Itulah kalian. Itulah kebiasaan Sinora ini. Hanya di kandang Muslim dia berani. Coba kau berani di kandang Muslim. Sebentar, Graceman. Kalian pakai kandang babi. Gantian kita ngomong. Graceman, kau kalau orang kampung miskin jangan banyak gaya kau, ya. Jangan banyak gaya deh. Terus kau? Iya. Kau apa? Kau hanya tinggal di situ numpang saja. Kau hanya numpang. Kau hanya numpang. Kau menginilai orang. Gantian. Kau kalau miskin jangan banyak kau gaya. ngomong kamu itu kayak omongan binatang, itu. Jangan sok paten kau kalau miskin ya. Jangan sok paten kau. Kayak omongan binatang kau itu, nggak boleh begitu. Ngamuk dia. Kau wallpapermu aja sih, wallpapermu. Punya orang. Itu yang 62.000 satu gulungan ya? Itu punya. Itu yang 62.000 ya satu gulungan ya? Emosi dia. 62.000 satu gulungan. 62.000. Kameramu, buka kameramu. Nggak berani kan? Itu 62.000 satu gulungan ya? Nggak berani kan? Itu 62.000. 62.000 satu gulungan. Wallpaper kau nih. Nih. Kalau cat tembok itu, cat komputer, ya, yang langsung jutaan satu ember, bukan yang 60.000 satu gulungan. Tengok kan? Orang kampung aja banyak nggak yang ngerosting orang. Weh, kalau cat rumah itu, cat komputer yang jutaan, woi. Jangan yang 60.000 satu gulungan. Nangis dia. Nangis dia bilang berisi. Bagaimana kepalamu berisi kau nyembah manusia? Isi kepalamu tuh isinya tai itu isinya. Apa dia bilang Bang Dio? Ngomong apa dia? Sok paten kau ketawa. Kau bilang macam betul kau. Apa sih dia bilang, Tak kedengaran suaramu di.
Bukan ini orang hitam ini suruh beri cat putih dikit dulu, nyiram badannya biar putih dikit. Biarin aja bang. Dia sama kita aja bang. Dia karena tadi dia orang nggak punya otak rata-rata kayak gitu. Koranmu tuh koran porno. Bunda, tolong bacakan Amsal, Bunda. Buka kameramu. Jangan bang. Buka kameramu. Udah kabur kau. Wallpaper yang 60.000 satu gulungan jangan bangga dulu. Udah kau kabur. Kenapa kau jangan kabur? Bangga dulu dong, wallpaper satu gulungan. Kau tinggal di mana? Kau tinggal di mana? Lucu kan, Nora? Nora, kau tinggal di mana, Nora? Oten ini lucu kan? Kamu di mana ini, Nora? Rumahmu aja kayak rumah kandang. Biar kita balas. Rumahmu kau bilang tadi. Oh, di pegunungan. Kamu di mana? Loh, rumah chat itu yang jutaan dong. Yang 1 ember itu langsung jutaan karena chat komputer. Turun dia kemana dia? Kalau sudah nggak kondusif diskusinya, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang yang tidak mampu berdiskusi, kemudian dia ngolok-ngolok, ketawa-ketawain. Diskusi apaan itu? Ketawain Kak Nora. Ya kita balas aja kayak gitu. Karena memang nggak bisa kondusif lagi. Dia tidak mampu berdiskusi ilmiah. Gitu. Kikombel nanti. Mana yang barusan itu Kak? Kok gak muncul-muncul itu? Udah hilang dia bang. Iya, tadi kan ditanya itu Faruk. Nah, dibuka data aslinya, di situ bukan menunjukkan menikam itu melukai. Itu salah terjemahan itu. Makanya orang Yahudi itu selalu bilang bahwa kitab Yesaya 53 itu nubuatan untuk Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah salah satu raja Yehuda, bukan untuk Yesus gitu loh. Nangis jadi pojokan. Masa Alkitab Sabda dibilang yang nggak valid? Nyerang pribadi ujungnya. Alkitab Sabda bilang yang nggak valid. Gila aku tengok nonton nih. Iya, dia bilang itu tadi kan? Iya, udah diperlihatkan kok. Gila aku rasa tuh orang. Nora kau di mana? Kenapa? Wallpaper satu gulungan 60.000 janganlah dulu, nunjukkan dulu sama saya. Kalau kita meninggi sama oten-oten kayak gitu nggak masalah itu. Apartemen aja nggak tahu ya. Saya tidak peduli apartemen kata dia kan. Nampak kali lah. Malu, dia udah malu itu. Kenaikan dulu ya. Belum pulang kok Bang Dio, udah jam 5 lah. Belum Kak, ini bentar lagi pulang. Kenapa suaramu kecil ya? Iya, karena aku pakai HP yang lama ini. Nora baru tahu apa